Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kita lanjutkan membaca dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari, bab tentang yang ditulis oleh Syekh At-Tuwaijiri, bab tentang fadlut tauhid, keutamaan bertauhid atau mengesahkan Allah Ta'ala. Di buku antum itu halaman yang ke 69. Iqra ya. Keutamaan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Iqra ayat. Ada ayatnya? Iqra. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Awalan, yang pertama, buah tauhid itu kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah telah menyebutkan fi suratil An'am, pada surah Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan untuk mereka rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwati rahimani wa Allah, ketika para sahabat mendengar ayat ini dibacakan, maka kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kalau begitu siapa di antara kami yang lepas dari kezaliman? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayah syaqqa dzalika 'alal muslimina, ketika firman Allah surah Al-An'am ini turun, ayat yang berapa ikhwan? 82. Terasa berat hal ini bagi orang-orang Islam ketika itu. Wa qalu ayyuna lam yadhlimu nafsah, lalu mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Padahal Allah mengatakan wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kata sahabat, ayyuna, siapa di antara kita lam yadhlim nafsah, yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Tiap manusia berbuat zalim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, laisa dzalik, bukan itu maksudnya.
bukan kedoliman seperti yang kamu fahami maksudnya. Ayat ini innama huwa syirku, arti dolim di dalamnya itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u qawla Luqman, apakah kamu belum mendengar Luqman itu pernah mengatakan libnihi kepada anaknya, dinukil oleh Allah dalam Al-Quran, ya bunai la tusyrik billah, wahai putraku janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Allah menyebutkan Allah menyebutkan tentang kisah Luqman ini bahwa Luqman mengatakan syirik itu zalim yang besar, dan Allah katakan yang demikian itu zalim yang besar. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, adapun orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ai kesyirikan. Yakni yang dimaksud dengan kezaliman adalah apa? Syirik. Orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman, mereka lah orang yang telah Allah berikan kepada mereka rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Apa yang bisa kita ambil dari poin pertama ini? Poin yang pertama ya ikhwan, kezaliman yang paling zalim atau yang paling besar, kejahatan yang paling jahat, kemaksiatan yang paling maksiat, kerusakan yang paling rusak, itu adalah perbuatan syirik. Bahkan orang yang berbuat syirik kemudian mati belum bertobat dari kesyirikannya, itu tidak punya tempat di surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempat tinggalnya adalah Jahannam, tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat kesyirikan, enggak ada penolong baginya di yaumil qiyamah. Faedah yang kedua, syirik disebut dengan kezaliman. Syirik dinamakan juga dengan Allah apa? Kezaliman. Faedah yang ketiga ya ikhwan, lihatlah para ulama, dan ini merupakan, kenapa ini Pak? Terlalu mendengung. Kayak tadi nggak apa-apa, atau nggak pakai mic nggak apa-apa, masih kuat insyaallah. Insyaallah ya Pak. Para ulama, dan ini yang ditunjukkan, dan beginilah manhaj yang benar. Ketika menampilkan dalil dari Al-Quran, maka tafsirnya juga menggunakan ayat Al-Quran. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, man fassara Al-Quran bi ra'yih, barang siapa menafsirkan Al-Quran atas dasar akalnya saja, fa iyyara hasanah, walaupun dia menganggap perbuatan itu seperti perkara yang baik, faqad akhta, sungguh dia telah keliru. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang mengatakan man fasal Al-Quran bi ra'yihi, barang siapa menafsirkan ayat Al-Quran dengan dasar akalnya saja, wa in kana khair fa batil, walaupun menurut prasangka orang itu baik, sebenarnya dia itu apa? Batil. Nah, boleh nafsirkan Quran pakai dasar akal saja. Quran ditafsirkan dengan apa ya kawan? Quran, ayat dengan ayat, ayat dengan apa lagi? Hadis Nabi SAW, ayat dengan perbuatan para sahabat, ayat dengan bahasa Arab. Maka keliru kalau ada orang menafsirkan Quran pakai terjemah. Jadi kita perlu membedakan terjemah Quran dengan tafsir. Perlu bedakan. Kali di negeri kita, ketika kita baca, ayo buka tafsir, dibuka terjemah. Itu terjemah, bukan tafsir. Ada perbedaan antara tafsir dengan apa? Terjemah ya ikhwan. Seperti tadi terjemah itu, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampur adukan dengan kezaliman. Itu namanya terjemah.
Tapi yang namanya tafsir, dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan apa? Kesyirikan. Itu yang disebut dengan tafsir. Fahim tuh? Fahim tuh ya akhwati? Barakallahu lana wa lakum. Nah, faedah yang terakhir dari poin yang pertama ini, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ucapan sahabat dengan mengatakan wa qalu ayyuna lam yazlim nafsa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Siapa di antara kita yang tidak zalim sama dirinya sendiri? Ini menunjukkan bahwa tiap-tiap manusia punya kezaliman. Dan kezaliman itu ada 3. Zalimnya seorang hamba terhadap Rabbnya. Ini yang pertama. Seperti apa? Berbuat kesyirikan, melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, meremehkan syariat Allah Ta'ala. Yang kedua, kesyirikannya terhadap dirinya sendiri. Dengan cara apa? Menceburkan dirinya dalam berbuat maksiat. Karena maksiat itu meninggalkan penyakit dalam hati. Idzartakabal abdu danban nuqtat fi qalbi nuqtatan sauda. Kata Nabi, jika seorang hamba melakukan sebuah perbuatan dosa, akan ditinggalkan dalam hatinya sebuah titik berwarna hitam akibat dari berbuat apa? Maksiat dan dosa itu. Zalim sama dirinya sendiri. Yang ketiga, ya kawan, nah, zalim kepada orang lain, kepada sama manusia, kepada makhluk. Zalim kepada binatang peliharaannya, zalim kepada istri dan anaknya, zalim kepada orang tuanya, zalim kepada teman-temannya, zalim kepada binatang peliharaannya, zalim kepada makhluk. Allah menyebutnya la zaluman kafar. Manusia itu benar-benar dalam keadaan apa? Zalim yang amat sangat dan sangat amat ingkar. Oleh karena itu sering-seringlah mengucapkan doa Rabbi dzalamtu nafsi dzulman katsira, atau ketika sebelum salam dalam salat kita mengucapkan apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sudah hafal ya Pak? Insyaallah sudah hafal ya? Baik. Kemudian hafizlah rahimani Allah. Saya tambahkan sedikit. Lalu kita bisa mengambil faedah di sini bahwa Allah menyebutkan fadilah tauhid itu datangnya rasa aman, ketentraman, kebahagiaan itu datang kalau manusia telah bertauhid. Banyak dibicarakan di media massa, entah itu di televisi atau mungkin di surat kabar atau diskusi-diskusi. Sering manusia berkata mencari solusi, mendatangkan rasa aman di dalam negeri atau di luar negeri atau entah di mana lagi. Maka jawabannya adalah tauhid. Kalau manusia menjumpai di suatu negeri kesyirikan itu merajalela, lebih tampak dibandingkan tauhidnya, tidak akan mungkin datang rasa aman. Karena penyebab kerusakan, kegundah gulanaan, kegelisahan hati seseorang itu karena tidak bertauhid. Saya contohkan. Coba lihat orang bertauhid itu. Kalau dia mau keluar rumah, apa yang dibaca? Dia mau safar, pergi, berjalan, apa yang dibaca? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata. Apa terjemahnya? Aku memohon pertolongan kepada Allah dengan namanya yang mulia, lafzul jalalah Allah. Aku tawakal, menyandarkan diriku kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama dengan Allah. yakni kekuatan dan daya yang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tenang hatinya ketika dia sudah keluar, dia nggak bingung. Coba lihat orang syirik, orang yang berbuat syirik. Kalau mau keluar bingung, ngitung kancing baju, berangkat enggak. Itu perbuatan syirik, menyusahkan orang lain. Sahih? Antum kalau bertauhid, kalau kita bertauhid, tidur kemudian bermimpi, mimpinya mimpi buruk, bangun kalau kita berlindung kepada Allah, lalu mengucapkan tahlil, pindah posisi tidurnya, tadinya posisinya telentang, mereng ke sebelah, selesai. Kalau orang yang suka berbuat syirik nggak tenang.
itu bingung ketika dia mimpi buruk, bangun dia cari itu buku tafsir. Kalau nggak tanya sama orang ini tafsirnya apa, nanti bagaimana, gara-gara mimpi nggak doyan makan. Dan ini waki, ada salah seorang yang tidak mau lagi duduk bersama dengan suaminya. Karena apa? Gara-gara dia dalam mimpinya melihat suaminya duduk sama perempuan lain. Coba lihat ya. Gara-gara mimpi melihat suaminya, dalam mimpinya dia melihat suaminya itu duduk sama wanita lain. Maka sejak saat itu dia nggak mau lagi duduk sama siapa? Suaminya. Nggak punya bukti, cuman atas dasar apa? Ini karena perbuatan apa ya kawan? Syirik, menyusahkan hati. Antum naik mobil di jalan yang bebas hambatan, begitu butuh cepat, nabrak kucing, lanjut atau berhenti? Kalau ahlu tauhid ya gampang, yang tertabrak apa? Kucing ya, sudah kelas. Kucing jalan-jalan di jalan besar, mestinya kucing tinggalnya di mana? Nggak bingung. Coba kalau orang musyrik nabrak kucing, bingung. Baju baru dibeli dibuka, buat bungkus apa? Kucing. Buat bungkus kucing dibawa, ditanam di tempat yang khusus. Kalau perlu dimandikan, ruwat namanya. Ruwat atau ruwet? Hah? Ya masih tuh, terserah antum. Khamila rahimakumullah. Tapi begitu nabrak manusia jarang yang berhenti. Pergi dia. Nabrak manusia dia pergi. Harga manusia lebih rendah daripada apa? Itu gara-gara apa? Syirik. Syirik membuat akal orang menjadi hilang. Maksudnya menjadi bodoh, menjadi rendah. Keamanan datang kalau seseorang bertauhid. Oke? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan faedah daripada tauhid itu wahum muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan apa? Petunjuk. Sebagian ahli tafsir menyebutkan wahum muhtadun ay fi hayatid dunya istiqamatan bi syari'atillahi ta'ala ala nahji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk istiqamah di atas syariat Allah berdasarkan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah bertauhid, dia akan istiqamah dalam beragama. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa muhtadun, Allah akan tunjukkan kepadanya jalan mudah memahami agama Allah. Dan itu tanda-tanda kebaikan. Kebaikan seseorang itu kalau seandainya dia dipahamkan tentang apa ya, Pak? Agama. Dari mana hidayah datangnya? Allah. Setiap manusia membutuhkan hidayah, dan perkara hidayah yang paling besar di antaranya hidayah tentang ilmu. Sampai Nabi mengatakan man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah padanya ada kebaikan, Allah faqihkan dia dengan apa? Agama. Jadi apa faedahnya, kawan? Kalau orang itu bertauhid, mudah dapat ilmu. Anda lihat, susah dapat ilmu kalau orang itu berbuat syirik. Ini nasihat buat saudara-saudaraku yang saat ini mungkin sebentar lagi ujian ya, yang di kelas 3. Anda lihat, kalau orang musyrik itu susah dapat hidayah ilmu. Nggak pernah belajar, giliran ujian datang ke tukang sihir. Datang kepada orang yang dikatakan pintar sama mereka, minta pensil di toko banyak. Dia datang kepada si fulan ini minta pensil atau pena yang dijampi-jampi. Memang pena bisa jalan sendiri? Bisa nulis ini di lingkar yang A, B atau C? Tidak ya kawan. Dia nggak akan paham ilmu. Tapi kalau manusia yang bertauhid, dia tahu bahwa Allah tidak membebankan pada manusia kecuali sebatas kemampuannya, dan dia tahu bahwa tiap-tiap balasan itu sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Ya kalau dia belajarnya keras, dia belajarnya bersemangat, dia berusaha memahami ilmu, Allah kasih balasannya sesuai dengannya. Allah tunjukkan, dia mudah dapat ilmu. Tapi kalau anak-anak yang seperti ini atau orang-orang yang tidak memahami dengan tauhid, susah mendapat hidayah ilmu. Bergantung dengan orang-orang yang Allah mensifati mereka dengan sifat keburukan. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian, ikhwan? Ini buah tauhid yang pertama. Tsaniyah, yang kedua ya, akhi. Ya. Kenapa? Nah, sah.
Dari Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannah haqqun wan nar haqqun adkhalahullah al jannah ala ma kana minal amal ala ma kana minal amal." Muttafaqun alaih. Barang siapa bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, bahwa Isa adalah hambanya, rasulnya, kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh yang berasal darinya, serta surga itu hak atau benar dan neraka itu hak atau benar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga menurut amal kebaikan yang ada pada dirinya. Yang kedua ya ikhwah, di antara buah tauhid adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, hadisnya nomor 3435, dan lafaz yang akan kita baca adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 28, an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida, barang siapa telah bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, wahdah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, dan bahwasannya Muhammad itu abduhu, hambanya." Yang dimaksud dengan abdun ya'budu, la yubadu, hamba itu menyembah, maka dia tidak disembah. Maka dalil ini menunjukkan kita nggak boleh menyembah siapa? Rasulullah. Apa maksudnya menyembah Rasulullah? Yakni beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih arti ibadah? Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah terangkan. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Apa arti ibadah? Ya ikhwan, ada yang tahu apa artinya ibadah? Ada? Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ada yang bisa ikhwan? Ibadah artinya apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda min qawlin aw fi'lin zahiratan wa batinatan. Sebuah istilah untuk mencakup segala perkara yang Allah menyukainya dan meridhoinya. Yuhibbullahu wa yarda, bisa bentuknya perkataan, bisa bentuknya berupa perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang terlihat maupun yang di batin. Akhi, bukankah doa itu ibadah? Ibadah. Doa adalah ibadah. Allah menyukai dan meridhoi sebuah perbuatan doa, tapi Allah tidak mengizinkan berdoa kepada selain Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa fi ayatin ukhra ilahan akhar. Masjid ini milik Allah, maka janganlah kamu menyeru Allah di dalamnya bersama dengan itu engkau seru selain Allah Ta'ala. Yakni doa enggak boleh kepada selain Allah. Berdoa kepada Nabi enggak boleh, minta sama Nabi enggak boleh. Li'annahu abdun sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah hamba. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba. Menyembah bukan disembah. Minta tolong sama Nabi yang sudah meninggal dunia enggak boleh.
Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, idasta'anta fasta'in billah. Bila engkau mau minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong apa? Contohnya minta tolong agar Allah Subhanahu wa taala minta tolong agar Allah Subhanahu wa taala jangan menurunkan kepadanya sebuah siksa, jangan menurunkan kepadanya sebuah adab, jangan menurunkan kepadanya sebuah kesengsaraan. Hanya bisa kepada Allah. Enggak bisa minta tolong kepada selain Allah taala. Ya, kalau perkaranya minta tolong untuk mengangkatkan apa? Beras, itu saja masih perlu dipilih-pilih. Boleh enggak ya, kawan? Beras 50 kilo. Ada anak 5 tahun antum berkata, "Nak, tolong angkatkan beras yang 50 kilo itu." Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Enggak akan mampu. Tidak pada tempatnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tempat kita berdoa kepadanya. Tempat kita berdoa kepada siapa? Rabbuna Allah azza wa jalla, abdun la yu'badu. Hamba ini tidak boleh disembah. Wa rasuluh, dan dia mau mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah. Apa maksudnya? La yasluhul ibadah illa bima sara'a. Tidak akan dianggap benar sebuah ibadah kecuali yang datang syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa ibadah benar, berdoa yang bagaimana? Yang datangnya dari Nabi. Salat ibadah sahih, salat yang bagaimana? Yang datangnya dari Rasulullah SAW. Ketika manusia mempersaksikan bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah, konsekuensinya tidak boleh mengambil sebuah tata cara ibadah atau syariat kecuali yang datang dari Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya alhamdulillah tasyahud di dalam salat berisyarat dengan jari telunjuk, ibadah atau bukan? Ibadah. Bacaannya ibadah atau bukan? Ibadah. Maka cara tasyahudnya, bacaan yang dibaca di dalamnya enggak boleh menurut fulan, allan, zaidan, tapi kita mengatakan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Misalnya Nabi mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Bukan salat dengan cara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala al-jami'. Bukan, tapi salat menurut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara ibadah. Nah, ini bersaksi. Kalau orang sudah bersaksi seperti ini, wa anna Isa Abdullah, dan dia mempersaksikan Isa adalah hambanya Allah. Enggak boleh mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Karena Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan anak dan Allah juga tidak diperanakkan. Tidak ada yang melahirkan Allah dan Allah juga tidak melahirkan anak. Kalau ada manusia mengatakan Isa adalah anaknya Allah, ghulu. Sikap ini melampaui batas. Kalau hanya karena sebab, loh ini wanita nggak punya suami, nggak pernah disentuh laki-laki, kok bisa punya anak? Pasti ini Allah. Kalau dia mengatakan Allah yang menciptakannya, benar. Kalau dia mengatakan ini adalah Allah, anaknya Allah, nggak benar. Itu bukan hal yang menakjubkan. Ada yang lebih menakjubkan, sebagaimana telah saya sampaikan kepada antum. Kalau Isa bisa lahir dari wanita yang tidak memiliki suami atau tidak punya bapak, Isa itu, kita katakan bahkan ada seseorang yang ada bapaknya, nggak ada apa? Ibunya. Dia bisa ada di muka bumi ini, nggak ada ibunya, tapi ada bapaknya. Siapa ya kawan? Siapa? Loh, saya tanya kawan, siapa ya kawan? Antum ragu-ragu ya? Atau malu-malu? Ibunda Hawa. Kalau saya mau tanya sama antum, bapaknya para nabi siapa? Bapaknya para nabi siapa? Bapaknya manusia? Hawa manusia itu bukan? Berarti bapaknya Hawa siapa? Adam. Fahim tuh? Ada enggak istrinya ketika itu kemudian lahir si Hawa? Enggak. Kalau dia merasa takjub dengan lahirnya Isa, kita katakan, kenapa engkau tidak takjub dengan Hawa? Kenapa engkau tidak jadikan Hawa sebagai Tuhan seandainya engkau menjadikan Isa sebagai Tuhan? Fahim tuh? Ada yang lebih takjub daripada itu. Kalau Hawa masih ada pendahulunya. Ada yang tidak ada pendahulu di kalangan manusia. Enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya. Ada di muka bumi ini. Siapa? Adam alaihissalam. Fahim tuh? Masalah itu saudara muslim, Isa bukan Rabb.
Abdullah wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Artinya apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam hak, benar. Injil yang diturunkan kepada Isa hak, benar, sebelum diubah oleh orang-orang ahlul kitab. Siapa? Nasrani. Wa kalimatuh, Isa adalah kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, yang Allah letakkan kalimatnya itu kepada Maryam. Wa ruhum min, ruh yang Allah berikan darinya kepadanya. Wal jannatu haq, dan dia kemudian bersaksi dan mengakui surga itu benar. Maksudnya surga benar, surga bukan kinayah. Surga benar-benar ada, bentuknya ada, kondisinya juga sudah kita mengetahui. Kondisinya kita telah mendengar beritanya walaupun belum pernah melihatnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yudriku qalbu rajulin qad, belum ada satu hati manusia pun yang mampu menggambarkan keindahan yang sesungguhnya di dalam surga. Kalau gambaran-gambaran kecilnya atau gambaran untuk bisa mencapai gambaran besarnya ada. Surga ada hada'iq, surga ada a'nab. Apa a'nab ya kawan? Anggur. Hada'iq apa ya kawan? Kebun-kebun. Ada di dunia kebun, ada, tapi enggak sama dengan kebun yang ada di mana? Surga. Di surga ada wanita-wanita surga. Siapa wanita surga ya kawan? Hurun ain, bidadari. Disebut hurun ain, itu matanya jeli. Terus nggak tahu kayak apa. Wallahu a'lam bishawab. Antum jangan bayangkan. Yang jelas Nabi SAW mengatakan kalau dia turun ke muka bumi ini dibandingkan dengan seluruh kecantikan wanita di muka bumi dikumpulkan, itu belum bisa mengalahkan betisnya. Jadi ibu jangan terlalu bangga dengan apa? Kecantikannya. Dan tahukah Anda untuk siapa wanita surga ini? Untuk siapa wanita surga ini, Wan? Muwahhid, untuk ahlu tauhid. Sudah disiapkan untuk ahlu tauhid. Minimal berapa minimal, Wan? 2. Minimal 2. Paham tuh? Jadi antum yang belum dapat jodoh enggak usah khawatir, sudah ada yang menunggu di surga insya kalau bertauhid. Kalau istri antum lagi marah sama antum, ngaji terus ini enggak memperhatikan saya, enggak usah khawatir, sudah ada yang menunggu. Jadi antum justru ngaji, jangan gara-gara istri antum marah antum enggak ngaji. Ada yang menunggu insya Allah. Dan seterusnya. Surga itu hak, wan nar hak, dan neraka juga bukan kinayah, benar-benar ada. Penghuninya siapa saja, sifat-sifatnya Allah telah sebutkan. Di antaranya adalah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Dan itu ada. Apalagi munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempat tinggalnya neraka yang paling dekat dengan api yang dinyalakannya itu. Na'udzubillahi minan nar. Naam ya akhwati. Kemudian Nabi menyebutkan adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Kelak Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan apa yang telah dia amalkan. Tapi perlu ingat, manusia masuk surga bukan karena amal. Karena apa ya kawan? Rahmat Allah. Amal adalah cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Ta'ala, enggak ada satu manusia pun yang bisa masuk dalam surganya Allah. Kenapa? Karena kezaliman manusia lebih banyak dibandingkan ketaatannya, keadilannya. Kemaksiatan mereka lebih banyak dibandingkan dengan ketaatannya. Sah amla, benar atau tidak? Kita zalim ya kawan, zalim tentang waktu kita zalim, tentang umur kita zalim, tentang harta kita zalim, tentang umur lihat ya kawan. Mungkin masa muda kita habiskan untuk apa? Foya-foya, sampai ada istilah kecil dimanja, iya. Lalu apa? Muda foya-foya, tua
tua apa? Masuk neraka lah ya kawan. Ya bagaimana mau dia masuk kaya raya kemudian mati masuk surga? Tidak, orang seperti ini tua sengsara matinya masuk enggak beramal. Ikhwafillah rahimanillah, zalim. Dengan umur zalim, dengan waktu zalim. Ya, jujur kita gunakan ya kawan. Kerja berapa jam? 8 jam. Tidur 8 jam. Adil. Baik. Salat berapa jam? Makan berapa jam? Jujur ya kawan, makan sekali makan berapa menit? 15 menit. Lama banget, Masya Allah. 15 menit sekali makan ya kawan. Masya Allah lama ya. Ya katakanlah 10 menit lah ya kawan. 3 kali makan berarti berapa? Setengah jam. Baik. Kita sholat maghrib tadi berapa menit? Tidak dengan zikirnya, berapa menit ya kawan? Mungkin maksimal 10. Baik. Katakanlah 5 waktu kita sholat, kalikan 5 berapa? 50. Kita tadi makan berapa? 30. Belum antum campur dengan ngobrolnya 30 menit, 60 menit. Lebih banyak ngobrol, lebih banyak makan dibandingkan apa? Zalim dengan waktu. Zalim dengan apa? Harta. Zalim dengan harta ya ikhwati rahimanillah. Kita pakai pakaian. Seminggu berapa pakaian kita pakai? Jujur. Ada yang seminggu pakaiannya sampai 15. Berarti sehari ganti berapa kali? 2 kali. Ada yang demikian ya kawan? Nah, pakaian kita sampai 15. Tapi alhamdulillah rahimanillah, pernah enggak kita sedekah dalam 1 minggu 15 kali? Padahal Nabi SAW menyebutkan amal yang paling disukai oleh Allah, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling disukai oleh Allah bagaimana ya kawan? Adwamu wa inqal, yang dilakukan terus menerus tapi apa? Yang dilakukan terus menerus walaupun apa? Sedikit. Walaupun sedikit tapi terus menerus. Ya ikhwafillah sadaqah ya ikhwan. Tiap hari walaupun cuma sedikit, itu lebih baik dibandingkan antum sedekah dalam 1 minggu misalnya sekian, tapi seminggu sekali atau setahun sekali. Itu sudah bentuk kezaliman kita terhadap apa? Harta kita. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, enggak ada manusia pun yang bisa masuk ke dalam apa? Enggak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, berarti ahlu tauhid bagaimanapun dosa yang dia miliki selain perbuatan syirik, kemana pulangnya? Surganya Allah Ta'ala. Ini faedah berbuat tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mampu saya sampaikan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.